Kembali lagi bersama kita di channel Sepulang Kantor. Kita di sini agak serius ya teman-teman, sekarang masih di kantor, belum pulang. Kita rencananya sesuai janji mau bahas terkait dengan bagaimana caranya mendapatkan kerja di Jakarta. Gitu. Kita by the way sekarang lagi di kantor ya, masih kita belum pulang. Kita kerja di Jakarta juga, jadi insight kita berdua itu mungkin cukup relate lah ya dengan apa yang mau kita bahas sekarang. Gitu ya. Tuh. Ya mungkin sebelum ke apa namanya topik utama, mungkin gue mau tanya dulu nih Li. Eh, Dulu tuh cita-cita lu ngapain sih? Cita-cita ya. Gitu. Cita-cita. Oke, kalau ditanya cita-cita, sebenarnya cerita awalnya dulu nih. Ya boleh. Eh, Waktu TK, sebenarnya cita-cita nggak ada. Emang belum tahu apa Tidak itu punya cita-cita. cita-cita. Iya, tidak punya cita-cita. Apa belum tahu cita-cita itu apa? Belum tahu. Oke. Lebih ke belum tahu Dulu ya. dulu. Oke. Masuk TK, lulus TK, biasanya kan ada foto bersama atau foto satu-satu untuk album kenangan. Untuk album kenangan benar, ada tuh. Ya, nah saat itu disuruh pilih kostum, disediain. Ada tentara, polisi, dokter, guru. Lu milihnya Gitu. jadi Polisi saat polisi. itu. Kenapa Jadi, tuh? Nah, karena aku pikir polisi keren nih gitu. Oke. Akhirnya Kenapa ketawa lu polisi kan? lanjut. Akhirnya milih, mungkin ini bisa jadi cita-citaku gitu. Oke, jadi Akhirnya milih polisi. kostum polisi saat itu. Oke. Foto, hasilnya keren juga nih jadi Wis, polisi. ganteng nih gua gitu. Betul. Oke. Akhirnya ya udahlah, dari TK SD bercita-cita jadi polisi. Oke. TK SD tuh. Iya. SMP berubah berarti. Iya, dari SD cita-cita, kalau ditanya nulis kan biasanya ada nulis tuh cita-cita jadi apa, ataupun Ya. tugas bahasa Indonesia biasanya ada menjelaskan cita-cita, disuruh presentasi ke depan, memperkenalkan diri, cita-cita, pasti Oke. ditanya masih polisi. Masih polisi. Oke. Walaupun tubuh mungil. Oke. Iya. Terus. Terus di apa, saat SD itu udah mulai mengenal komputer, internet. SD itu kelas berapa tuh kira-kira? Aku itu sekitar kelas 3, 4. Kelas 3. Lu lulus tahun 2010 ya. 2010, 2007 berarti. Bukan 2010. Iya, 2010. 2010, 2007 lu udah punya komputer. Bukan komputer, cuma punya handphone. Karena Aku handphone apa? handphone zaman dulu tuh Ingek, kalau tahu. Ingek Kid. 9gag. Ya, Ngek dari Nokia. Dari Nokia benar. Buat main game. Wah, itu 9. mewah itu dulu. Nah, itu aku dibelikan bapakku. Orang kaya lu. Bukan orang kaya. Bapak lu orang kaya. Enggak juga, tapi ya orang tua. Lumayan lah. Cukup. Enggak, kasihan aja. Gua tuh sekasihan-kasihannya Li. Nangis gua kejar anjir. Di jalanan enggak dikasih, gua enggak ada duit. HP pertama aku dulu, aku masih inget itu waktu kelas 3 SD. Apa? Asia Hidayah. Nokia, dulu nggak ada HP yang kayak gitu. Nokia warna hitam kuning, layar kuning. Oh iya bener, sama kayak gua berarti. Oke. Nah, terus dari sana nggak cuma buat main game, karena udah kenal internet nih. Dulu kayaknya sudah ada Facebook dah. Udah ada Facebook kan? Iya. Friendster dulu, sebelumnya apa? Iya, 33 gitu-gitu. Iya. Dulu pencarian masih Yahoo paling terkenal sebelum ke Google. Iya. Aku masih pakai itu. Nah, dari sana tuh kenal dunia IT. Oke. Awalnya tertariknya bikin game kayak gitu. Bikin aplikasi. Bisa tuh di HP bikin. Bisa pakai Symbian, ada tutorialnya. Anjir. Python dulu. Python ya? Itu cerdas Java, berarti dari Java. SD, Bro, udah kayak gitu, Bro. Seingatku. Kenapa lu nggak jadi hacker aja, hacker? Pernah. Pernah. Anjir. Kenapa? Kapan? Pernah, zaman dulu. Bukan kapan sih. Zaman 2000, aku lupa tahun berapa, pokoknya aku bikin aplikasi. Dulu ada game online. Apa? Bisa top up di sana. Apa tuh?
rahasia itu sudah pernah masuk berita lah dulu. Nggak, Apaan? Nggak boleh disebut. nggak boleh disebut. Oke. Nanti di Pokoknya luar game lah. online lah, game online. Oke. Poker. Bukan, Bukan. game online simulasi. Oke. Game online simulasi, bisa bertani, bisa, ini gamenya Java ya, Java Symbian. Oke. Java lah banyakannya. Cukup populer di Indonesia. Dia bisa top up. Kita kalau mau beli baju, beli apa, Bisa. emas, gold gitu harus top up dulu. Sama Nah. kayak skin lah ya. Ya, kalau Tools. ML, Diamond Ya. gitu beli itu kan harus top up. Nah, Ya. dulu aku bikin tuh aplikasi modif khusus server Indonesia. Modif. Dia aplikasinya dari Vietnam, Ya. gamenya dari Vietnam. Terus kita bikin server khusus Indonesia sendiri. Ya. Nah, terus di sana itu kita masukin phishing, ambil user kertas sandi. Anjir. Oke. Nah, itu masih aman tuh, masih ya, karena yang diambil usernya juga nggak kaya sampai penipuan. Ya tetap Penipuan. aja sih. Nggak, penipuannya itu dulu kan orang kebanyakan waktu WhatsApp muncul, BBM dulu, Iya, waktu BBM BlackBerry masih. BBM muncul tuh, kebanyakan orang belum bisa beli BBM, akhirnya aku bikin aplikasi BBM Japa dulu. Yes, keren. Penipuan itu. Iya, BBM Japa, isinya edot pulsa. Mama minta pulsa berarti lu dong? Bukan. Oh, bukan. Itu otomatis. Top up ke game itu, jadi ketika diklik yes nih, sedot pulsanya, dapat gold di game itu. Oh, wis, cerdas juga lu kok. Gak bisa cerdas gitu. itu, penipuan anjir. Tetap aja bro, penipuan itu kalau IT dia tuh harus cerdas dulu menurut gua. Tetap harus ada pengetahuannya. Dari sana belajar sedikit ngoding. Oke, balik lagi. Oke. Berarti masih polisi nih, Polisi. karena tadi mengenal IT lah di kelas 3 SD gitu ya. Akhirnya jadi pengen jadi orang IT. Jadi orang IT. Apa orang IT-nya? Kan orang IT banyak tuh. Dulu masih general IT. Cita-cita pengen jadi IT. Terus waktu pernah pengen jadi hacker. Anjir, Berubah cita-cita pengen, tapi tidak ditulis. Kalau ditanya masih IT gitu doang cita-citanya. Cuman di pikirannya, gue kayaknya mau jadi hacker aja nih gitu. Karena dulu sepupuku nge-hack juga. carding kalau tahu, kartu Apaan kredit. carding? Oh iya. Carding, nyuri kartu kredit. Iya. Nah, dia dulu ada komunitasnya tuh. Yang digesek ke rekam itunya bukan pinnya. Ada alatnya. Acak, nggak ngacak. Oh. Saya orang ngacak. Nanti kita beli apa di Amazon gitu, kepotong CC-nya dia, kartu kreditnya dia. Oke. Order barang luar negeri dulu. Gitu-gitu. Masuk tuh. Iya, sepupuku lakuin itu dari tahun 2010 sampai Berarti 13. keluarga lu tuh sebenarnya jago-jago IT ya? Ya, keluarga aku. India lu ya. ya. Anjir. India kan jago-jago IT. Iya, bro. jago-jago. India jago-jago IT. Oke. Ya, Akhirnya ada lah, jadi keluarga. IT lah. Pengen jadi IT. Pengen jadi IT. Oke. Yang benernya pengen jadi IT, sekarang jadi apa? Sekarang jadi konsultan. Sekarang jadi konsultan, guys. Jadi Tapi berarti masih di bidang IT konsultan. tercapai dong berarti cita-cita Masih lu. tercapai. Oke. Nah, sekarang tuh ada cita-cita baru lagi nggak sih? Cita-cita baru. Kalau sekarang kayaknya cita-cita Menjadi softtek agar gue bisa. ya, cita-cita aku mah hidup, bukan hidup sih, apa, ingin banyak uang sekarang. Wah, itu kalau itu tujuan semua orang itu. Alasan kita di sini juga podcast UMKM ini kan semoga aja. Ada di sini nih brand lewatin. Gitu. Kalau sekarang nggak ada cita-cita spesifik. Kalau cita-cita aku jadi IT ya sekarang udah jadi IT, artinya sudah tercapai. Sudah tercapai cita-cita. Tapi sebenarnya tujuan yang diinginkan ya pengen banyak uang sekarang. Mau jadi IT, pengusaha dan lain-lain udah nggak dipikirin lagi. Udah nggak kepikiran gitu. Oke. Kalau gua, nih cerita gua nih. Iya. Gua tuh dulu SD itu tuh pengen jadi pilot. Pilot, oke. Kenapa pengen jadi pilot gitu ya?
Meskipun dulu belum ada Super Airjet ya. Super Airjet. Kalau sekarang sih, wah makin tinggi gue jadi pilot kayaknya. Keren, Super Airjet mantap. Iya. Pengen jadi pilot karena sebenarnya pengen bisa terbang sih gue. Cita-citanya tuh pengen punya ability, gue tuh bisa terbang gitu. Oke. Nah, akhirnya gue nanya nih, gimana sih caranya manusia bisa terbang gitu? Jadi pilot aja. Oh, ternyata pilot itu punya sayap dulu. Keren gitu. Tapi kan bukan dalam artian tidak seperti itu punya sayapnya. Pakai pesawat terbang gitu. Ya udah tuh jadi pilot sampai ke SMP. Nah, dari SMP gue kan suka balap ya. Ya, gue pembalap, pemuda berbadan gelap. suka balap nih gitu, motor cross. Sering patah tangan. Ya, sering kecelakaan di sini resikonya patah tinggi. betul, sini patah, di sini patah, di sini gitu, patah lah semuanya. Tahun berapa tuh pembalap? 2006 sampai 2008. Balap liar? Enggak, trek. Trek. Karena kan dulu tuh di Bandung ada kampung gua dari Pangalengan. Itu tuh memang pegunungan kan. Jadi orang-orang pakai trail biasanya motocross. Dan ada temen gua tuh punya bengkel. Gitu. Nah, dia tuh pembalap juga. Tertarik. Ajak gua karena sebangku di SMP. Gitu. Dan dia suka nyontek sama gua kan. Lagi ngajak gua tuh, akhirnya seru lah balapan gitu. Nah, patah akhirnya anjir, gue pengen bisa ngobatin luka gue sendiri kalau terluka gitu. Akhirnya jadi dokter kayaknya keren deh. Sampai kuliah guys, sebenarnya gue itu pengen jadi dokter sampai kuliah, bahkan sampai sekarang. Cuman kalau sekarang kan pendidikannya terlalu panjang ya. Dokter itu pendidikannya 4 tahun, belum itu koasnya belum juga gitu. Ya udah, akhirnya jadi IT aja. Kenapa jadi IT? Karena dulu tuh gue pernah di SMA itu pernah olimpiade tingkat nasional untuk robotik. Ngoding. Jadi dia tuh harus ngikutin line. Ada tuh sampai sekarang masih ada tuh. Ngikutin line warna hitam. Yang garis ada jikat-jikatnya gitu. Sampai ke tengah-tengah yang warna hijau gitu. Kayak gitu tingkat nasional dulu. Juara 7 gua. Robotiknya emang lombanya kayak gitu atau bebas robotnya? Bebas, robotnya disediain dari sana. Kita disediain. tinggal ngoding. Gitu, mobilnya disediain. Sama mobilnya sama, device-nya sama, disediain sama panitia. Alat codingnya juga disediain sama panitia. Berarti tinggal mainin logika kita untuk ngoding biar bisa jalan. Betul, sama bahasa. Gitu. Itu tuh kayak gitu dulu. Ya dari sanalah kenapa nggak ke IT aja gitu. Gue sempat jadi guru sih sebenarnya, cuman bukan passion gue jadi guru. Malah takutnya murid-muridnya jadi nggak bener kan diajarin sama gue, jadi adalah gue menyerah saja jadi guru. Guru itu profesi yang menurut gue tanggung jawabnya besar, karena kan itu masa depan orang tuh di tangan guru kan. Ngerti nggak ngerti gitu, kayak gitu. Akhirnya jadi IT. Gitu, jadi IT sampai sekarang. Lu kan tercapai ya cita-cita ya? Jadi IT nih. Di Jakarta lagi. Nah itu ke topik utama nih. Gimana sih lu bisa cari kerja di Jakarta? Awalnya tuh caranya gimana dulu nih? Gitu. Gimana tuh? Cara nyari kerja di Jakarta. Mungkin back ke belakang dulu kali ya. Sebelum ke Jakarta gitu. Gua kan sebenarnya lulus kuliah tahun 2020. Sekitar ya 4 tahun setengah yang lalu lah. 2020 semester genap itu di tengah bulan ya kan? Ya kan? Gue lupa. Biasanya kita masuk ya kan? Bener. Tengah tahun kan, bukan di awal tahun. Nah, jadi di 2020 pertengahan sebenarnya waktu kuliah
gue juga pernah sambil kerja. Oke. Sambil kerja. Magang? Nggak magang. Jadi sepupuku punya toko fotokopi, percetakan dan lain-lain. Gue ikut kerja di sana, buat cari pengalaman. Sebagai frontliner. Oke. Misalnya kayak ada orang minta ngeprint ini, kayak gitu. Minta edit kayak gini. Oke, abang-abangan fotokopian. Iya, abang fotokopian. Tapi nggak cuma kerja, nggak cuma fotokopi dan lain-lain. Ada desain, ngeprint. Iya, bikin apa? Photoshop berarti. Karena bisa cetak undangan juga. Oke. Cetak kayak undangan nikah gitu-gitu. Banyak lah. Nah, mulai sana udah ada pengalaman tuh. Iya. Mau lulus, gak magang dulu, magang mau lulus. Bertepatan sama zaman lagi rame-ramenya COVID. Di Indonesia baru 3 dulu yang kena COVID. Depok? Ya, aku lupa siapa. Ya, Depok. Pertama tuh semuanya itu dari Depok bro, Indonesia. Iya. Babi ngepet, Depok. Oke, terus lanjut. Gak, susah banget nyari tempat magang karena nggak ada. Akhirnya pulang kampung. Pulang kampung, magang, ya udah di kampung aja magang gitu. Di kelurahan kayak kantor desa. Terus juga nggak masuk. Sampai tahun? Cuma bikin aplikasi dong. Itu di tahun 2000, tahun berapa ya? 2020 awal-awal, 2020 kayaknya. Dari sana kan 2020 itu bukannya COVID baru di Indonesia ya? Iya. Tapi kan semua sudah bukan di lockdown, maksudnya orang PSBB. Ya, pertama kali dengar COVID kan pada panik. Ada yang nggak keluar kamar berapa bulan, semua diliburkan, walaupun saat itu belum parah-parahnya. Nah, itu tuh udah mulai ini kantor-kantor, apalagi di Banjarmasin ya, walaupun nggak ada yang kena kayaknya. Gejala-gejala biasa aja dianggap COVID gitu kan. Iya sih. Dulu tuh paniknya gila ya. Sebelum banyak. Iya benar. Sampai jalanan aja sepi banget tuh dulu. Nah dari sana udahlah magang di kampung aja gitu. Balik kampung terus sampai lulus. Setelah lulus sidang kan. Keluar surat bahwa udah lulus sidang dengan predikat apa gitu. Iya. Buka Facebook, ada loker. Di Facebook. Oh, berarti lu carinya dari Facebook. Awal mula. Dulu belum kenal LinkedIn. Tahu, cuman kan mahasiswa kayaknya nggak kepake juga. Jobstreet juga. Ya. Kayaknya susah. Padahal sekarang tuh Jobstreet, LinkedIn itu platform sosial media paling powerful ya. Betul. Untuk cari kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari kerja, kalau dulu di Facebook, kalau saya dulu di ya mungkin sama ya. Gitu. Di Facebook juga, di LinkedIn juga dulu. Ya perkuat LinkedIn-nya, perkuat sosial media yang job portalnya gitu ya. Kalau sekarang itu trik yang pertama. Gitu, lanjut. Oke, lanjut. Di Facebook tuh ada loker tuh. Jadi IT support saat itu. Oke, itu belum di Jakarta tuh? Belum di Jakarta, masih di Kalimantan Selatan. Itu namanya nama perusahaannya Karisma Alam Persada. Amara Group. HO-nya juga di Jakarta sebenarnya, tapi dia perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, plantation. Dia ngolah kelapa sawitnya? Nanem. Nanem. Punya pabrik sampai jadi minyak mentah. Ngolah juga dong ya? Iya, tapi minyak mentah. Kan biasanya kalau sekarang tuh yang nanem siapa, yang ngolah siapa, harus dibedain nggak sih sesuai regulasi? Nggak juga ya? Nggak juga. Jadi perusahaannya itu punya 4 PT di Kalimantan Selatan, 2 di Sumatera dulu. HO-nya di Jakarta. Nah, kebetulan ada loker tuh di kabupaten tempatku. Nah, posisinya itu ada 2. Aku salah awalnya. Aku ngiranya bisa naik motor awalnya ke sana. Ke si kantornya? Iya, aku naik motor tuh. Ternyata salah. Kenapa? Dia ada PT Karisma Alam Persada 1, ada PT Karisma Alam Persada 2. Harusnya aku ke 1. Lu malah naik motor kedua? Iya, kedua. Salah, tengah jalan tuh. Udah HR-nya udah nggak bales chat aku gara-gara salah. Harusnya jam segini udah datang gitu. Dia mau interviewnya online nih, karena
bos IT pasti di Jakarta kan posisi. Betul. Nah itu udah nunggu, udahlah tiba-tiba salah nih, balik lagi, harus naik kapal karena nggak ada akses darat. Beda pulau. Lewat sungai masuk ke dalam hutan. Oh. Nggak ada akses jalur darat. Itu pengalaman pertama kerja di hutan, di kebun sawit. Oke. Terus ke Jakarta lah. Belum. Oh, belum. 1 tahun di hutan. Jadi kan, Tarzan. Kerjaannya kalau IT support banyak, koneksi internet lelet, tantangannya di sana. Benar. Karena bandwidth pasti dibatasin. Ya, sinyal. Ngurusin Ngurusin sinyal kalau hilang-hilang. Administrasi harus real time. Ya. Orang input data nih, hasil panen hari ini berapa, itu mesti HO mesti harus tahu, ya mesti terkirim. Koneksi telet dikit aja diomelin gitu. Okay. Dimarah-marahin sama. Padahal bukan salah kita ya. Bukan salah kita, tapi tanggung jawab kita sebagai IT. Kita harus bisa memastikan bahwa administrasi berjalan dengan lancar, pekerjaan berjalan dengan lancar. Bagian dari job desk seorang IT support lah. Kalau teman-teman mau jadi IT support, salah satu job desknya itu. Ya. Selain troubleshoot di hutan. Sampai manjat tower. Tukang tower berarti juga. Iya. Anjir, pakai pengaman enggak lu? Pakai, cuman apa Durex apa? Anjir. Magic atau apa? Bukan, kalau itu kan penguat itu. Oh, penahan. Namanya juga nggak tahu. Is kasar. Nggak tahu, nggak pernah kayak gitu. Ya, terus. Lanjut. 1 tahun tuh. Dari tahun 2020 sampai 2021. Oke. 1 tahun. Setelah itu IT support. Terus, nah ini loker pertama yang menurut aku mudah itu didapetin di Jobstreet. Akhirnya aku install Jobstreet. Di sana kalau kita nyari nih IT, lokasi mana muncul. Oh, oke. Ada filternya. Bisa dipilih tuh. Betul. Nah, akhirnya lu milih Jakarta. Nggak juga. Lah. Sebar random. Oh. Apply-nya di sebar gitu ya? Apa namanya? Tebar jaring ya? Iya, tebar jaring. Iya, itu. Tebar jaring intinya kalau di Jobstreet kan kita tinggal bikin CV. Ya. Terus kita upload di sana. Nge-spam. Ya, apply aja. Oke, nah itu juga bisa jadi tips guys. Kalau misalnya di Jobstreet, kalian pengen kerja di Jakarta, cari lowongan Jakarta, filter ya, sebar aja udah gitu. Kalau memang kalian nggak punya preferensi mau jadi apa, sebar aja udah. Kalau misalnya kalian ada preferensi, itu bisa dicari juga ya lowongannya. Betul. Gitu. Nah itu akhirnya dapatlah, bukan di Jakarta, saat itu masih di kota di Banjarmasin. Oke. Nah, di sana jadi sistem analis. Ini awal mula dari IT support yang ngurusin jaringan, banting setir ke sistem analis, jadi konsultan. Ini awal mulanya. 1 tahun jadi IT support. Sebenarnya cita-cita awalnya tadi mau jadi IT kan? Iya. Kita karena kuliah IT mau ngoding, otomatis bisa berubah jadi programmer. Belajar lagi dong. Karena kan IT support nggak ngoding kan? Ya nggak ngoding, maksudnya waktu kuliah kan kita belajar ngoding. Iya. Jadi kitanya ingin jadi programmer kan. Lupa lah, ada lah. Mau jadi programmer kan, tapi karena ada lowongan IT support, ya udah. Jadi programmer. Jadi IT support dulu. Kan loker IT support. Jadi IT support, nggak ada ngoding sama sekali. Oke. Karena ngorosin jaringan, mikrotik. Dapatlah sistem analis. Lanjut ke sistem analis. Setelah itu lanjut sistem analis. Sistem analis tugasnya sebenarnya nggak ngoding juga. Iya. Betul. Tapi menjembatani antara user dengan programmer. Iya, betul. Oke. Ngerancang lah, bikin blueprint. Kalau di arsitek, kalau di dunia mungkin di dunia pembangunan. Pembangunan arsiteknya gitu. Kita yang bikin, kita yang ngerancang. Tahun berapa itu? 2021. Berapa tahun menjadi analis? Jadi sistem analis 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Di Kalimantan. Di Kalimantan itu masih? Iya, masih di Kalimantan. Oke. Pas memutuskan gue ke Jakarta aja deh gitu. Oke. Jadi sebenarnya kayaknya dulu
nggak berani ke Jakarta. Mm-mm. Kalaupun ada loker di Jakarta nih, nggak bakal berani ngambil. Kenapa? Kan naik pesawat aja nggak pernah. Bener sih. Kalimantan kesini harus naik pesawat kan kemarin. Betul. Di naik pesawat aja nggak pernah. Terus keluarga juga nggak ada di sini. Kenalan juga nggak ada di Jakarta. Ya, betul. Kalau ke Banjarmasin masih ada lah teman atau apa gitu. Gak kepikiran tuh kerja di Jakarta? Nggak kepikiran kerja di Kenapa lu Jakarta. jadi berubah pikiran pengen kerja di Jakarta? Nah, karena saat itu perusahaan awalnya support untuk internal berubah ke eksternal. Maksudnya dia kan konsultan juga, perusahaan konsultan tuh buka juga untuk melayani perusahaan yang lain di luar. Jadi pasti ada dinas keluar. Salah satunya ke Jakarta. Ke Jakarta misalnya, ke Palembang, Sumatera. Akhirnya lu naik pesawat lah, ya. gitu ya, pengalaman. Awalnya kan masih bareng teman-teman, oke. Akhirnya bisa ada beberapa perjalanan dinas yang sendiri atau cuma berdua. Sendiri pernah lu? Pernah, ditinggal sendiri, misalnya berangkat ke klien sendiri, dan itu pasti naik pesawat. Kalau ke Palembang kan gitu, dari Kalimantan nggak ada pesawat langsung ke Palembang. Ya. Harus ke Jakarta dulu, baru ke Palembang. Baliknya juga gitu, sendiri. Nah akhirnya lihat Jakarta nih kayaknya cocok nih, mantep juga gitu. Kerja di Jakarta. Akhirnya dari situ mutusin buka lagi job street. Nah di sini dapatnya di job street lagi. Ya mungkin tadi yang bisa diambil mungkin ya, harus berani. Karena kan tadi ya Ramli bilang kalau dia tuh nggak punya keluarga di Jakarta. Betul. Gitu ya, nggak punya sanak saudara juga di Jakarta, nggak ada yang kenal. Betul. Itu harus dipikirkan tuh, apakah kalian udah bisa mandiri untuk hidup gitu ya di luar dari wilayah yang kalian tempati sekarang gitu. Kalian mungkin bisa coba dulu nih cari kerja yang di area yang sama, di kota yang sama, tapi agak jauh dari keluarga gitu, entah itu ngontrak atau ngekos, ya terserah lah kalau yang belum pernah. Nah itu bisa jadi percobaan gue, bisa nggak sih hidup sendiri di kota yang lain gitu, harus nyebrang dulu laut gitu ya. Betul. Karena kalau enggak, wah Jakarta itu rimba bro ya. Iya. Jakarta itu lu bisa hidup siapa yang ada mangsa, ada yang memangsa sih sebenarnya, rimba. Betul. Sih gitu. Kalau misalnya kantor nih senggol-senggolan di Jakarta itu udah wajar. Kemudian memang ada beberapa yang enggak juga, ada yang banyak lah pengalaman di Jakarta ya. Iya. Kalau misalnya kerja nanti kita cerita deh di video yang lain gitu, pengalaman bekerja tuh di Jakarta di kantor-kantor tuh seperti apa sih gitu ya. Kalau yang sekarang sih ya paling lu harus kuat dulu nih, pastiin mental lu kuat di Jakarta gitu ya. Selain tadi kan ada lagi tips pertama, kuatin profil lu di sosial media untuk job portal. Tuh, seperti LinkedIn, Jobstreet, dan lain-lain gitu. Okay. Ada lagi nggak tips yang lain nih nyari kerja di Jakarta gimana? Sebenarnya yang penting berani sih. Kan biasanya di Jobstreet ya, kualifikasinya lumayan beragam, lumayan tinggi. Misalkan pengalaman harus berapa, terus keahlian harus apa. Sebenarnya nggak perlu takut coba ngelamar kayak gitu. Bisa jadi itu salah satu filtering pertama nih dari HR. Ini orang ini berani nggak? Nanti juga. Tapi name lagi apa namanya? IPK. name lagi. IPK. Iya, IPK itu nggak terlalu ngaruh ya? Nggak terlalu berpengaruh. Nggak terlalu berpengaruh loh guys, IPK di Jakarta ya. IPK cuma untuk daftar CPNS deh kalau nggak salah. Betul. Dan dokter. Dan dokter. Satu-satunya profesi yang mikirin IPK itu dokter. Kalian kalau misalnya disembuhin sama dokter yang IPK-nya 1, haruslah kita harus pinter tuh kalau dokter. Selain dokter, gua aja nih diwawancara, Mas IPK-nya berapa? Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman ada kayak pengalaman kerja pernah di mana aja yang terkait dengan si bidangnya gitu. Iya. Misalnya saya kan project manager guys. Oke. Paling ditanya project apa aja sih yang pernah kamu pegang gitu. Kalau kalian mau jadi junior project manager, belum punya project, nggak usah project yang bagus-bagus. Kalian punya project
di keluarga nih, misalnya kalian mau bikin warung, itu ada projectnya, kalian susun step 1, step 2, step 3, timelinenya berapa, budgetingnya berapa, itu juga udah project gitu. Jadi jangan jangan lihat project itu wah harus gede nih perusahaan nih, nggak usah. Yang penting kalian tahu nih timeline, budgeting, kalian bisa ngolah task manajemen, ya itu terlalu teknis lah. Ya paling pengalaman kerja gitu ya. Terus apa lagi ya biasanya kalau wawancara ya di Jakarta ya, pengalaman kerja, apa lagi ya, pengalaman kerja pernah lakuin apa aja yang relevan tentunya dengan dengan posisi yang kita lamar, pastinya. terus keahliannya apa aja di bidang itu. Betul, nanti skill-skillnya Ya, gitu ya. skill-skillnya, Terus biasanya soft skill, suruh hard skill. memproyeksikan ya, Ya, memproyeksikan diri 5 tahun ke depan itu mau ngapain, mau ngapain gitu ya. Itu harus ada timelinenya. Kalian silahkan proyeksikan diri kalian, tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain gitu. Kemudian tips and tricks yang ketiga nih dari gua sih ada nih. Kalau mau kerja di Jakarta, pastiin kalian punya modal dulu guys, gitu. Punya modal dulu untuk tinggal di Jakarta, karena Jakarta itu agak mahal sih menurut gua. Dari makan, ngekos, waktu itu kan udah pernah tuh di video sebelumnya, ngekos mahal, belum lagi udah makan, ngekos, terus laundry. Kalau kalian nggak pernah nyuci baju sendiri itu juga makan biaya gitu ya. Banyak lah yang perlu dipersiapkan gitu ya terkait dengan budgeting ini. Yang jelas kalian udah persiapan budgetnya gitu. Dan kalau ada relasi gitu. Iya, Wah itu relasi di atas segalanya sangat, itu. betul, sangat penting. Tapi tidak perlu berkecil hati yang tidak punya relasi. Aku juga memulai dengan tidak punya relasi. Siapa tahu kita yang menjadi relasi teman-teman kita. Iya. Intinya itu. Emang agak susah sih yang belum pernah punya teman kerja di Jakarta gitu ya, terus ngarepin relasi. Bahkan yang ada relasi pun orangnya pelit, tidak menjadi keuntungan. Betul. Gitu. Jadi jangan khawatir yang nggak punya relasi. Kemudian tips and trick cari kerja di Jakarta juga, tadi bener ya. Paling penting itu nge-spam sih. Nge-spam di Jobstreet atau di LinkedIn, spam aja udah, tek pede gitu. Pede aja. Sambil kayak gitu, sambil kita belajar, ngambil sertifikasi, course, learning dan lain-lain gitu, magang atau apa gitu yang ada di yang bisa dilakukan gitu ya, menambah pengalaman juga gitu sih. Iya. Apalagi sama aja sih sebenarnya kayak kerja-kerja di kota lain, cuma di Jakarta itu memang benefitnya lebih oke. Ya, lebih oke. Lebih oke, dan tapi berbanding lurus juga dengan biaya hidupnya gitu. Jadi ya sebenarnya sama aja sih. Ya bebas sih. Kalau kalian mau kerja di Jakarta kayak kita sekarang, ya silahkan gitu. Tadi tip and triknya bisa dipakai. Tapi tip and trik yang tadi juga bisa dipakai di kota-kota yang lain ya. Betul. Nggak cuma di Jakarta gitu. Jadi yang nyari kerja sekarang, mungkin yang masih belum bekerja, jangan habisin waktunya buat nonton doang gitu. Habis ini silahkan kalian untuk cari-cari kerja lah gitu ya. Sekarang memang lagi susah-susahnya nyari kerja, tapi kalau nggak dilakukan nggak akan dapat gitu. Betul. Ya. Iya. Ya mungkin itu aja sih tip and tricks kali ini. Mungkin tadi juga ada sedikit cerita dari Lamni yang bisa menginspirasi kalian. Ramli juga pernah kerja di hutan sebagai Tarzan gitu ya, pernah naik tower gitu, pernah madamin api. IT madamin api. Gak jelas. Itu kayak damkar nangkep ular, bro. Iya. Jadi kan IT kan peralatan IT ada drone, ada gitu-gitu kan. Oh iya benar. Lihat asap nih. Turunkan IT, terbangin drone set. Oh, di sana ini. Langsung gotong royong. Oh, berarti sebagai guide-nya doang? Iya, enggak juga, kita juga bantu mademin. Oh, drone-nya? Enggak, kita drone cuma buat mantau, di mana sih titiknya, udah laporin. Lu berarti pernah nerbangin drone? Sering. Bahkan ada kalau musim kemarau itu wajib 1 minggu itu 1 hari 2 kali. Karena
karena cuaca hutan. panas kan, hutan. Iya, gampang kebakar. Nanti kayak Hollywood lagi. Ya, Ya kan di Los Angeles kan kan dia itu. sawit. Itu di mana sih Los Angeles ya? San Los Francisco. Los Angeles. Wah, terlalu LA. Terlalu LA guys. Oke. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Banyak sebenarnya cerita-cerita yang bisa diceritakan oleh kita gitu ya. Di video pulang kantor ini di channel kita. Mungkin kita siapa gitu, tapi ya udahlah. Kita rekam dulu, upload dulu. Siapa tahu bisa jadi inspirasi orang. Ya kan, who knows gitu ya. Ilmu nggak boleh dipegang sendirian gitu. Betul. Jadi kita sebar aja meskipun nggak ada yang nonton gitu. Mungkin ya udah, see you on the next video guys. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan hal-hal yang seru lagi. Ada hal-hal yang random, ada hal-hal yang serius kayak gini ya rekam posting aja lah, seperti halnya Aldi Taher gitu. Itu saja dari kita guys. See you on the next video. Bye bye. Peace.